Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana. Pada hari ini kita akan coba review kegiatan kita subuh keliling berkah yang kita laksanakan di Masjid Muhajirin Jorong GSI Ladang Kape. Oke Dunsana dan lain, tetap nonton di channel saya Jupri Eka dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Pembacaan Cikidot yang akan dibacakan oleh Khairul Hakimi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum warahmatullahi wabarakatuh. tetap nonton di channel saya Jupri Eka. Alhamdulillahi rabbil alamin Like and comment. wa antum muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali kita yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari, kemudian Bapak Camat Kupitan, kemudian Bapak Dewan Madel, Nenek Mama nan gadang basah batuang, dianjung tinggi diamba gadang, sandi andiko dalam kampung. Bai bare kayu gadang di tengah koto, akanyo tampe baselo, batangnya tampe basanda, daun rimbun tampe patadu. Kemudian yang sama kita hormati angku-angku alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam negeri, suluhnya panarang dunia, bendangnya penyelamat akhirat. Tahu di rantiang kami cucuk, tahu di dahan kami impor, tahu di ujung kata sampai. Kemudian yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pundukan duang limpape rumah nanggadang undung-undung ke Madinah payung panji kasarugo, yang datang kita ke rumahnya tanpa minta makan, kehausan tanpa minta makan, kelaparan tanpa minta minum kehausan. Mudah-mudahan sadonya kita disiko nan kete indah disabui namu nang gadang indah disabui galak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu sehat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi mengatakan, man shallal subuhi fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kafa'annaka shollu laitin kulluh, siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia mendapatkan ibadah sholat sepanjang malam. Siapa di antara kita yang sanggup sholat dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi? Tidak ada yang sanggup. Tetapi ada yang mendapatkan ibadahnya, ada yang mendapatkan amalnya seperti orang yang sholat sepanjang malam, yaitu orang yang sholat subuh berjamaah. Itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapatkan itu Bapak Ibu. Dan kemudian juga perbanyak Nabi berdoa di waktu subuh. Ya Allah, berkahi umatku fi bukuliha, di waktu subuh, kata Allah.
waktu di dalam setahun ada satu bulan yang paling mulia, namanya bulan Ramadan. Di dalam satu minggu ada satu hari yang paling mulia ditetapkan oleh Allah, Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Dan di dalam satu hari ada waktu yang mulia dikasih oleh Allah, yaitu waktu subuh. Kenapa waktu subuh ini menjadi waktu mulia, Pak? Karena tidak banyak orang yang mampu melawan subuh ini. Pagi dingin, ukuran kajago nyoelo selemui kate balik. Nyobe ulang lalu balik. Karena iblisnya paling kuat subuh ikola. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan dalam hadisnya, "Man kharaja fi talabil ilmi." Barang siapa yang keluar rumah ingin menuntut ilmu, ingin beribadah kepada Allah, huwa fi sabilillah, maka orang itu tergolong menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu dari rumah datang ke masjid, niatnya bangun pagi jam 4:30, ambil air wudu, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bajalan Ibu ke masjid. Setiap langkah tapak kaki Ibu dihitung oleh Allah satu pahala. Dan nyampang seandainya tibu aja lawak di jalan, ndak dapet sarempang padi di bala batuang kapalaku, indak dapet sakandati kanda Allah nambalaku, meninggal awak di jalan umpama. Di situ aja lawak awak tergolong oleh Nabi mati dalam keadaan mati syahid. Karena kita berjalan dalam niat yang ikhlas beribadah kepada Allah. Tapi tidak meninggal sampai kita ke masjid. Setelah masjid kita beribadah, salat subuh berjemaah, mendengarkan kajian, menuntut ilmu. Huwa fi sabilillah. Mereka itu termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai dia kembali ke rumahnya. Tapi jangan gara-gara itu nak pulang-pulang. Iko kecil Ustaz Abdul, iko selagi lagi di jalan awak niat nanelo, tergolong menjadi orang mati saya. Nak pulang-pulang ibu dah, dia cari ibu dia lagi juga. Nah, banyak manfaatnya subuh Bapak Ibu. Maka perbanyaklah beribadah kita subuh. Setelah itu bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Nabi itu berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah engkau di waktu subuh, sembahlah Tuhanmu, setelah itu saksikan Allah memberikan rezekimu. Jadi Allah itu memberikan rezeki di waktu pagi. Jadi ada orang yang dua kemungkinan, kok jago guna sesudah subuh banyak aktivitas. Itu yang bisa mensaksikan rezekinya. Dan ada orang yang lolok saja. Sesudah subuhnya lolok, sudah subuhnya lolok. Adanya di dalam mimpi aja yang dapat rezeki dari Allah. Adakah rezeki kita ditentukan oleh Allah hari ini? Ada. Semua makhluk Bapak Ibu, semua makhluk
yang bernapas di darat, yang bernapas di dalam laut, yang terbang di atas langit, yang melata di bawah bumi. Nah, itu contoh kecil saja. Begitu juga kita. Kita manusia dalam sehari itu sudah ditentukan oleh Allah rezeki awak. Contoh 22.000 rasa gigi top hari ini nyobain 20.000. Ibu pagi pulang patang lintang pukang tunggang langgang di mencari usaha, di mencari cuti, dan rasa ibu tetap 20.000. Akan bisa ditambah oleh Allah, tetapi tidak akan dikurangi oleh Allah. Tergantung doa kita. Nah, itu rezeki. Sampai bila habis rasa awak apa itu? Sampai mati. Kalau lah mati awak, baru nak terus. Aduh perbetaan tu. Gantang berisi cukup belanjo. Panjang pandangan ke akhirat, pendek pandangan ke dunia. Makanan kalau lah api dengan rasa lapar. Minuman kalau lah api rasa awi. Malang tak dapat ditolak, muju tak dapat diraih. Tipu ajal ketika hidup di atas dunia perpati tabang ke tanah, tiba di tanah berlari-lari dan mati bakalang tanah dan hidup bila hari. Nah, itu kita kata. Jadilah adu ketetapan awak di atas dunia itu hidup Bapak Ibu lah ditakdirkan. Oh, nak kayu awak? Kayu dan miskin itu ketetapan Allah, Bu. Bapak Ibu lah sajak pagi sampai sonjo untuk berusaha. Kalau tak kayu tu kecil Allah, takkan kayu-kayu lah, Bu. Sebab kayu dan miskin pun takdir Allah. Tetapi walaupun awak jarang berusaha, nan pasti saja kojo awaknya. Kalau nosi nan kayu tu kayu, Pak. Jadi setiap apa yang diberikan kepada awak ketetapannya, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kata pengantar saja tu, Bu. Lalu isi dia. Kalau isi beku kira-kira saja bapak lamu lo kan? Sampai mati. Ada kalau ikut sampai subur mereka. Lain. Anu ada tempat itu. Ada kami lain. Ini isinya kita bahas dulu. Hadis Nabi yang bahas bu. Ada hadis Nabi, kamu baca. Mayyati wa mayyati qiyamati. Ada segolongan umatku yang datang di hari kiamat. Wa min a'maliha kullu, membawa amal yang banyak. Bi sholatin, amal sholatnya banyak. Wa bi, tetapi kata Allah, fa inna ama ila na'amalil insani ala qulubiha wa in tasaddu wa in taqullu ala nafsiha. Tetapi amalnya yang banyak tadi Pak Ibu habis, tidak bersisa di hadapan Allah karena kesalahan dirinya. Nah, itu kata Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ada segolongan umat Nabi Muhammad yang datang membawa amal yang sangat banyak, tetapi amalnya yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan nyawa. Habis. Kenapa habisnya? Karena kesalahan dia. Apa saja kesalahannya sehingga amalnya habis? Itulah yang akan kita bahas ini. Golongan orang yang paling bangkrut di akhirat.
ibadihi wa bani, lupa dengan istri dan anaknya. Likulli imri'in min yauma idzin sa'nu yughni. Mereka itu sibuk memikirkan nasib dia sendiri. Nah, itu di akhirat bisa terus. Bak puluh kiana nawak di akhirat sesudah tu lah. Qulubu yauma idzin wajifah. Pandangan mereka tertunduk oleh Allah. Hati mereka itu dipenuhi rasa takut. Takut kenapa? Takut apa nasibnya menjalani kehidupan akhirat. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara akhirat, itu awak pikiran dari dunia aku mabuk. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barapola munyo kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Suka Ustaz. Oke, kedua Pak. Enggak kalah Ustaz. Enggak boleh. Siap. Lama ya. Kalau ada umur hidup di dunia kau Pak Ibu, 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun bahkan lebih. Dengan umur 80 tahun itulah yang akan menentukan kita bagaimana kehidupan kita di akhirat. Sebab hidup di dunia kau mati Bapak Ibu. Hidup di dunia kau hanyalah sebuah antaran hidup yang mana ketika hidup di dunia ada pangkat rujak. Ada awal, ada akhir. Tetapi apabila tiba di akhirat, tak ada akhir dari segala itu. Itu awal yang hidup kekal dan abadi. Itu selama-lamanya di situ. Surat Al-Mu'minun ayat 99 Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut, apabila malaikat maut datang kepada seorang hamba. Kalau malaikat maut datang ke kita kan mengapunya Bu? Mencabut nyawa. Betul. Apabila datang malaikat maut kepada seorang hamba, mereka itu berdoa kepada Allah. Apa kata mereka? Qala rabbirji'un. Ya Allah, ampun tolong mati kini lah ya Allah. Ya Allah, jangan dimatikan ambo kini lo ya Allah. Kenapa? Karena latara sorenya di akhir kehidupan tu rasa menyesal Pak Ibu. Dia tak pernah beribadah, kurang beribadah, tiba masuk kematian, menyesal karena tidak ada ibadah, meminta kepada Allah, Allah ingin mati gini lah ya Allah. Tapi apa kata Allah? Faiza kacu masuk awak dalam oksigen ke dalam, dia takut malaikat maut tak sama sopok jawab ada di situ, tak akan bisa. Kalaulah mati kata Allah, itu awak mati. Siap tak siap, sanggup tak sanggup, bisa tak bisa, awak akan koi juanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa orang yang di dalam kubur itu juga pernah berdoa kepada Allah. Apa ayatnya? Walau tara izil mujrimuna nagisu ru'usihim inda rabbih. Tak kala apabila seseorang hamba di alam barzakh itu ditanya oleh Allah, lalu mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana absarna. Ya Allah, lah kami cari azab Engkau ya Allah. Wa sami'na, sudah kami dengar azab Engkau ya Allah. Farji'na, balikin kami ke dunia ya Allah. Untuk apa Engkau dibalikin ke dunia ya Allah? Na'mal shalihan, untuk memperbanyak amal
Saleh. Ini anehnya manusia Pak Ibu. Bakpo dia aneh manusia itu Pak. Kece Allah disopiin dalam Al-Ahzab, wa in tasabbahu 'alal insani ala zikrillah. Ketika manusia itu dikasih nikmat, ingat dia kepada Allah. Wa in tasabbahu fa antahu syai'a bi zikrillah. Apabila dikasih susah, ingat lo jauh kece Allah. Tetapi apabila dikasih dia kebahagiaan, dikasih nikmat, ila bizikrillah, lupunya kepada aku. Manusia itu kan mereka lah sakit, domam, maraung-raung. La ilaha illallah. Ikan masaki, putu laponi, palongan donyui, kowe ngunyam, kaki semutan, tangan romantik, selalu dibaca. Mengadu kepada Allah, ya Allah, sembuhan nama ya Allah. Baru sekali sakit dia dulu mengeluh kepada Allah. Ingin kepada Allah kata ibu sakit Pak. Tapi apabila Allah magia sehat, magia nikmat, magia ancak, magia bahagia, awak lupa kepada Allah. Itulah manusia. Anda tiba-tiba akhir kehidupan, tiba ajar kepada dunia. Nah minta tunda kematian. Nah kalau matinya itu no. Betul. Inilah manusia. Untuk apa mau tunda kematian engkau kata Allah? Barzakh itulah pertama kali awak akan merasakan apa yang pernah awak kerjakan. Kenapa? Karena jiwanya tergantung di akhirat sebelum masalahnya selesai. Ini golongan yang ya selamat atau tidak selamat sebelum masalahnya selesai. Golongan yang pertama adalah orang yang mati meninggalkan hutang. Pikirlah lu, mana hutang wak dulu banyak kan? Cari orang dulu. Kalau masalah hutang Pak Ibu, jangan main-main. Kok boleh kok? Masalah di akhirat tuh tidak akan bergeser tapak kaki anak cucu Adam sebelum hutangnya selesai. Dan tidak akan diputuskan baginya kenikmatan dan kesengsaraan sebelum hutangnya selesai. Makanya awak diminang kalau pergi mengaji semalam dua malam Pak dan Ibu, itu dikatakan di orang dalam tubuh. Tambore nambah liter atau disopi orang. Kenapa? Karena dia kehidupan akhirat itu kalau awak meninggalkan hutang. Kata Nabi SAW, di akhirat tidak ada dinar, di akhirat tidak ada emas untuk membayar hutang, maka bayarkan hutangnya dengan amal ibadahnya. Jadi abihnya amal adi awak kan berhutang tu naloma mama iya bayar. Kalau lah berhutang awak nampak orang nan pernah awak utangi, takui kot minta hutang awak maju ke ladang jagung kawan. Dia takui dimintai hutang. Padahal ayat nan paling panjang dalam Al-Quran kok Allah bahas tentang hutang. Sobat tu di akhirat tu nan paling lamu etongannya tentang harta. Itu yang pertama. Jadi kalau ada awak berhutang walaupun 1.000 bayar. Kata Nabi nan paling diutamakan tu kalau ada hutang layak ada sakit bayar. Mai pertama ketika di meninggal copet-copet dikuburkan sejenak. Kalau ada hutangmu copet-copet dibayarkan. Supaya apa? Ibarat roda padati Bapak Ibu. Kalau awak di hati dengan tempat jauh,
Kalau di bawah badan tempi tasopi utang nan baubenya. Itu. Jadi ada masuk sempit, ada masuk lapang. Nan diutangi ingin dengan utang awak. Nan mau utangi ingin lo untuk meminta utang awak. Jadi sebaik-baiknya hutang tu bakok. Fa anta saddaqa wa akun khairan lakum. Waktunya untuk membayar. Besok minta cerai dengan waktu yang dijanjikan. Nyo soboi model tu cerai minggu besok lah dini. Allah nak dopik tiang lo kini lah dok. Minggu besok minta cerai. Allah pun ni dia meminta apa kata Allah? Fa anta saddaqa wa akum khairan lakum. Anca engkau sedekahkan. Kecewa kau, ambil ajulah dia onculeh, ambil ajulah dia onculeh. Tak kan aku minta-minta leh, banyak lo biaya dah meminta daripada utang oncul tu je. Aku adalah diserokan ya. Itu bagus untukmu kata Nabi. Tapi kalau awak nan diutangi, awak nambah utang, ambo nama baca je. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah? Model itu harusnya. Itu perintah Allah dalam Al-Quran untuk tentang utang. Itu baru yang pertama. Nan kedua, orang yang mati meninggalkan dosa jariyah. Kan tahu Pak Ibu? 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, doa dari anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Itu yang akan mengalir ke dalam pintu kubur. Tetapi ada di balik itu orang yang tidak tahu. Apa itu? Dosa jariyah. Bagaimana bentuk dosa jariyah ini? Dosa jariyah itu Bapak Ibu, kalau ada awak membuat warung, contoh Bapak Ibu, mohon maaf, awak membuat kode awak tu tompe orang bahampok, tompe orang mabuk, tompe orang bajudi. 3 hari setelah kode itu rame, awak meninggal. Nan kode tidak pernah mati. Nyogunon tori mahampok dia orang. Nyogunon untuk bajudi, nyogunon untuk minum-minuman dan melakukan tompek maksiat di situ. Nan awak meninggal pasti masuk kubur. Setelah masuk kubur, setiap orang nan datang ke maksiat ke situ, dosonya selalu mengalir ke dalam pintu kubur awak. Sebab awak nak membuat kode. Tu buang. Salah satu contoh tu. Contoh yang kedua, ada ibu majanugang hal nanda elok. Dalam hal nanda elok tu pandai uang nanda elok tu. Nah, yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga lisan. Nah, orang yang tidak bisa menjaga lisan. Kalau ada Bapak Ibu pernah katua, pernah mulut awak menyakiti orang lain. Orang lain itu sakit meninggal si Abil sampai besok terakhir meninggal di hari kiamat. Jutaan miliaran orang yang berkumpul di akhirat cari si anu tu yang pernah awak sakiti. Selagi lun tak cari di awak Bapak Ibu, ulun ka selesai urusan awak. Tapi yang nak yang punya dong. Tu atum lah. Ustaz, ambo lah memaafkan inyo kalau lah disapu oleh umum nyawanya, tapi aku nak tahu rumahnya. Ulun lah. Iyo yang maaf itu Bapak, lepas segala bentuk permasalahan, kembali hubungan baik awak dibalikin balik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jago lisan awak sebelum mengecek. Kita ibaratkan satu karote, Pak Ibu. Ada kertas yang putih, yang rapi, kertas HPS itu yang putih yang rapi. Sudah tu awak kerimuan. Sudah awak kerimuan, cuba ibu barusin balik. Ibu li ancaan balik, ibu rapiin balik.
Leika sarapinan pertama. Ibu setrika leika rapinan pertama. Tidak. Model itulah hati orang bayu. Hati orang kok pertama parusia ke awak elok ke awak sakitinyo, rusak hatinya. Bakpo pun awak mampai elok di kainyo nadinya kan tetap tak kenalnya. Kok mulut salah satu tidak bisa dijaga. Orang yang paling bangkrut di akhirat yang pertama orang yang meninggalkan hutang. Hutangnya ketika di akhirat akan dibayar dengan amal ibadahnya sampai habis amal ibadahnya. Yang kedua orang yang meninggalkan dosa jariyah. Orang yang pernah diminta dosa jariyah itu akan meminta bentuk amal ibadah. Oke, dun sanak denai, semoga kita selalu sehat dan sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian review kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan subuh keliling secara berkah. Alhamdulillah cukup ramai dan antusiasnya para jemaah, baik yang datang dari Batu Menjulur, Nagari, Pamuatan, dan Desa Kampung Baru. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah dan kita sampai jumpa nantinya 15 hari ke depan yang akan dilaksanakan di Masjid Jami' Nagari Padang Sibusu. Demikian dulu sanak danai, tetap jaga kesehatan supaya sukses selalu dalam kegiatan sehari-hari. Oke, dulu sanak danai, tetap tonton di channel saya Jupri Aka dan jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di Masjid Jami' Nagari Padang Sibusu. Selamat pagi.